Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita terus tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya, nikmat yang tak terhingga. Nikmat yang paling besar adalah nikmat Allah berikan kita hidayahnya, nikmat Allah berikan kita taufiknya, sehingga kita semua dapat menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian salawat dan salam yang senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengupas satu kitab atau muhadarah yang telah disampaikan oleh salah seorang ulama kontemporer, yaitu Syekh Profesor Dr. Abdul Razak. Ya, beliau bahkan menuliskan satu kitabnya, ya tipis seperti disebut dengan kutip, Kaifa takunu miftahan lil khair. Kaifa takunu miftahan lil khair. Bagaimana Anda menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, ya. Beliau memulai kitabnya dengan hadis Rasulullah SAW, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya, dan Ibnu Abi Asim fi sunnah wa ghairuhu min hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna minan nas nasan mafatiha lil khair wa maghaliqa lisyarr wa inna minan nas nasan mafatiha lisyarr maghaliqa lil khair fatuba liman ja'ala Allahu miftahal khair ala yadayhi wa wailul liman ja'ala Allahu miftahal syarri ala yadayhi. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi pintu-pintu atau kunci kebaikan atau pembuka kebaikan, dan juga ada yang menjadi maghaliqas syarr, penutup kebaikan, penutup keburukan, ya, jadi membuka pintu kebaikan dan menutup pintu keburukan. Dan di antara manusia ada juga yang ternyata menjadi pembuka keburukan dan menutup pintu kebaikan. Fatuba liman ja'alallahu miftahal khair. Maka beruntunglah, maka kebaikan yang besarlah bagi orang yang Allah jadikan dia sebagai pembuka kebaikan, dan celakalah orang yang Allah jadikan dia sebagai pembuka keburukan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan hadis ini juga, ya, banyak sekali hadis-hadis lain yang mendukung makna yang sama, ya. Salah satunya dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam sunannya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nafarin julus, ya, Rasulullah ketika itu melewati orang-orang yang sedang duduk, faqala ala unabbiukum bi khairikum min syarrikum. Maukah kalian aku beritahukan siapa di antara kalian yang terbaik dan siapa di antara kalian yang terburuk? Fasakatil qaum, maka satu kaum tersebut diam. Fa'adahan Nabi sallallahu alaihi wasallam salasan. Kemudian Rasulullah mengulang kembali pertanyaan tersebut sebanyak 3 kali. Faqalu bala, ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mau engkau beritahu siapa yang terbaik dan siapa yang terburuk. Akhbirna ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu. Sebaik-baik kalian adalah yang kebaikannya diharapkan, kebaikannya sangat diharapkan, wa yu'man syarruhu, dan keburukannya aman, artinya aman dari keburukan orang tersebut. Wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'man syarruhu, dan seburuk-buruk kalian adalah yang tidak diharapkan kebaikan darinya dan tidak aman orang lain dari keburukannya.
Dan ada hadis lagi yang lain disebutkan wa mathalul jalisi salih wa mathalul jalisi su. Ya, kita tahu hadis ini adalah perumpamaan orang atau teman yang baik itu adalah seperti kita berteman dengan penjual minyak wangi, dan begitu juga perumpamaan orang teman yang buruk itu ibarat tukang besi begitu. Dan banyak hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwa tipe manusia itu ada dua. Ada orang yang menjadi pembuka kebaikan dan ada orang yang menjadi penutup kebaikan. Begitu juga sebaliknya, ada yang menjadi pembuka keburukan dan ada yang menjadi penutup kebaikan. Jadi sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, tentu kita semua sebagai seorang mukmin berharap, termasuk di antara yang Rasulullah SAW katakan, fatuba, kebaikan atau pahala yang besar bagi orang yang Allah jadikan dia pembuka pintu-pintu kebaikan. Syekh Abdul Razak dalam kitabnya ini menyebutkan ada paling tidak 16. Insyaallah kita akan pilih bagaimana kita bisa menjadi orang yang bisa membuka pintu-pintu kebaikan. Yang pertama adalah ad-du'a. Ya. Kata beliau yang pertama adalah doa. Beliau menyebutkan Allah Azza wa Jalla huwa khairul fatihin. Allah lah yang maha pembuka, atau ada sifat Allah Azza wa Jalla Al-Fattah. Allah memiliki sifat yaitu Al-Fattah, yaitu maha pembuka. Ini menunjukkan seorang hamba dia memang harus menggantungkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Allah yang maha pembuka. Artinya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan pintu kebaikan tersebut kepada hambanya, dan terutama kepada kita sendiri. Ya. Karena sesungguhnya kita tahu bersama bahwa hati manusia itu berada di tangan atau di jemari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah membolak-balikkan hati seorang hamba kapan saja dia inginkan. Oleh karena itu kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah bukakan kepada kita pintu-pintu kebaikan. Dalam doa yang sering kita dengar dan disebutkan dalam Al-Qur'an, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Rabb, wahai Tuhan kami, bukakanlah kepada kami dan antara kaum kami dengan yang hak. Artinya bukakanlah pintu-pintu hak, pintu-pintu kebaikan, wa anta khairul fatihin, dan engkau adalah sebaik-baik pembuka. Jadi inilah kiat yang pertama adalah kita yakin kepada Allah Azza wa Jalla dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla bahwa Allah Azza wa Jalla adalah maha pembuka. Jadi pintu-pintu kebaikan ya, itu semua berdasarkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang akan membukakan pintu kebaikan tersebut kepada kita atau kepada orang lain. Baik, inilah kiat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah beliau menyebutkan tauhidullah azza wa jalla wa ikhlasuddin lahu, ya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan ketaatan hanya kepadanya. Ya, dan inilah memang tujuan dari kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata hanya ingin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian Allah Azza wa Jalla akan jadikan kita sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan. Beliau mengatakan an-na'lam anna a'dhama mafatihil khair wa ajallaha 'ala al-itlaq tauhidullah jalla wa 'ala wa ikhlasuddin lahu subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdul Razak menyebutkan bahwa hendaklah kita tahu bahwasanya pintu yang paling agung, pintu yang paling mulia untuk membuka kebaikan adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa ikhlasuddin, dan mengikhlaskan ketaatan hanya kepadanya. Dalam satu hadis, ya, walaupun hadis tersebut ada maqal atau ada catatan dari para ulama hadis, miftahul jannati syahadatu an la ilaha illallah. Kunci surga atau pembuka surga itu adalah bersaksi bahwa tiada ilah atau tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan tauhid, keutamaan bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah utusannya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW juga pernah menyebutkan, "Ma min 'abdin yatawadda fayublighul wudu'a aw fayusbighul wudu'a thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu biha ayyuha syaa." Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang mukmin berwudu kemudian dia yusbighul wudu,
menyempurnakan wudunya, kemudian selesai berwudu dia berdoa atau berkata asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kecuali atau melainkan Allah azza wa jalla bukakan kepadanya pintu surga yang 8, dia memasuki dari pintu mana saja yang ia inginkan. Jadi ini yang kedua adalah termasuk pintu atau kunci kebaikan adalah tauhidullah wa ikhlasuddin, mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi memang menjadi prinsip kita kalau urusan akhirat, urusan ketaatan, ya semua itu semata-mata hanya berharap dari apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Jangan berharap untuk urusan-urusan dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia, maka kita tidak akan menjadi orang yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya tadi. Di antara manusia ada orang yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, atau sebaliknya orang yang menjadi pembuka pintu-pintu keburukan. Ini syarat atau urusan yang kedua yang Syekh Abdul Razak sebutkan, bagaimana Anda menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Al-amru tsalis, ya. Kemudian yang ketiga adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Ya. Bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang berlandaskan dari kitab Allah Azza wa Jalla dan sunnah Rasulullah SAW, dan kemudian juga perkataan atau perbuatan-perbuatan para sahabat. Dan dengan ilmu tersebut insyaallah kita bisa berdakwah kepada orang-orang, ya, dan kita berdakwah sesuai dengan ilmu, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jadi orang yang gemar menuntut ilmu, dan otomatis dia akan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mengajak orang lain kepada kebaikan-kebaikan. Jadi bagi kita yang ingin termasuk di antara orang-orang yang beruntung menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, harus menuntut ilmu. Karena orang yang berdakwah memang sangat dituntut untuk tahu apa yang didakwahinya. Karena tidak boleh dia berdakwah tanpa dilandaskan dengan ilmu, ya. Maka semakin banyak ilmunya, ya, dan bermanfaat ilmunya, maka insya Allah dia akan menjadi pintu-pintu kebaikan. Dia bisa mengajarkan kepada orang-orang sunnah-sunnah, dia mengajarkan kepada orang bagaimana ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, banyak sekali manfaat dari orang yang menuntut ilmu. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah." Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, aku ajak kalian kepada Allah Azza wa Jalla 'ala basirah, di atas ilmu. Wal basirah al-ilmu nafi', ya. Yang dimaksud basirah adalah ilmu yang bermanfaat. Maka barang siapa yang tak berilmu, bagaimana dia bisa membedakan ini hak, ini batil? Jadi syarat yang ketiga atau cara yang ketiga bagi orang yang ingin menjadi pembuka pintu kebaikan adalah dengan ilmu yang bermanfaat. Ya, kita singkat saja, ya, beberapa kiat untuk menjadi pembuka kebaikan adalah yang termasuk yang keempat, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menyebutkan al-inayatu bil faraid atau bi faraidil Islam wa wajibatid din. Ya. Perhatian kita terhadap hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus lebih besar dibanding perhatian kita terhadap perkara-perkara yang hukumnya sunnah. Ya. Sudah jelas bahwa sebaik-baik amal atau amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hal-hal yang diwajibkan kepada hambanya, ya. Dan ini harus menjadi prinsip kita dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketika kita semangat menjalankan perkara-perkara atau perintah-perintah yang hukumnya sunnah, malah kita tidak semangat menjalankan perkara-perkara yang hukumnya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah sekali. Ibaratnya kalau kita kerja di satu perusahaan yang seharusnya wajib kita kerjakan, kita malah lebih senangnya lembur gitu. Lebih senangnya kerja sampingan, bukan kerja pokoknya gitu. Begitu juga dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, dalam hadis kursi disebutkan sesungguhnya amalan yang Allah Azza wa Jalla paling aku cintai, kata Allah Azza wa Jalla, adalah apa yang aku wajibkan kepada hambanya tersebut. Dan memang ya sunnah-sunnah tersebut juga bisa mengantarkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang paling Allah cintai adalah
apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hambanya. Jadi ini harus menjadi perhatian kita semua ya. Karena banyak kita lihat ada orang-orang yang begitu semangat melaksanakan perkara-perkara sunnah, atau bahkan tidak tahu itu sunnah atau bukan, atau tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Malah yang wajib, yang jelas wajib dalam sehari semalam seperti sholat 5 waktu itu ditinggalkan. Maka ini termasuk orang yang sangat rugi, karena yang wajib itu sebagaimana kita ketahui dalam hukum usul fikih ya, wajib itu adalah dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Sedangkan sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa gitu. Jadi dia merupakan fadilah, satu keutamaan tertentu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Beberapa kiat selanjutnya ya, jadi yang pertama tadi adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat Al-Fattah, Maha Pembuka ya. Dan ini salah satu bukti bagaimana seorang hamba memang harus menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya menggantungkan pada dirinya. Artinya menggantungkan atau bersandar kepada kekuatan yang ada pada dirinya. Saat ini sehat, saat ini alhamdulillah mau beribadah, tapi tidak mau bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan ya. Kita bisa lihat berapa banyak orang yang dari muda kemudian masuk usia 50 dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata karena banyaknya fitnah, banyaknya syubhat gitu, banyaknya godaan, kita lari atau melenceng dari syariat Islam. Wal'iyadzubillah. Dan tentu kita berharap tidak demikian. Kita semuanya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keteguhan. Ini yang harus terus kita tingkatkan. Ya, ketika kita berdoa, jangan lupa berdoa untuk diberikan keteguhan, untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat berapa banyak orang yang berilmu, dia profesor, kitab apa yang tidak dibacanya, mungkin sudah banyak kitab yang dibacanya, tapi ternyata di akhir hayatnya melenceng. Dan ini yang tidak kita harapkan. Kemudian selanjutnya ya, disebutkan oleh Syekh Abdul Razak ya, bahwa pintu-pintu kebaikan saling mengikuti satu dengan yang lainnya. Ya. Sungguhnya pintu-pintu kebaikan itu terus diikuti oleh kebaikan-kebaikan yang lain. Dan ini juga menunjukkan bahwa seorang hamba ketika Allah Azza wa Jalla berikan dia fadilah atau keutamaan, diterima amalnya adalah maka al-hasanatu nadi ukhtaha wa tad'uha. Ya. Kebaikan itu akan memanggil kebaikan yang lain gitu. Jadi para ulama juga menyimpulkan termasuk di antara tanda dikabulkannya amal ibadah seorang itu adalah ada amal ibadah yang lain yang muncul. Artinya dia akan semangat melakukan ibadah yang lain. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Bukankah atau tidaklah balasan kebaikan itu melainkan kebaikan pula. Jadi terkadang mungkin kita tidak sadar bahwa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla balas kebaikan kita dengan tetap memberikan kita istiqamah ya. Tetap memberikan kita taufiknya untuk mengamalkan sunnah-sunnah yang lain, untuk mengamalkan ibadah-ibadah yang lain. Dan itulah sesungguhnya balasan dari amal ibadah kita gitu. Kita semangat sholat 5 waktu ya. Termasuk juga nanti semangat menjaga sholat sunnahnya ya. Kita pelajari lagi hadis-hadis lain. Oh ternyata misalnya sholat zuhur sunnahnya itu memang bukan hanya 2 rakaat, ternyata ada hadis yang menunjukkan 4 rakaat. Sholat asar juga begitu, Allah Azza wa Jalla memberikan pahala yang berlipat ganda kepada orang yang menjaga 4 rakaat sebelum asar gitu. Malaikat berselawat kepada orang-orang yang sholat sunnah sebelum asar itu 4 rakaat gitu. Artinya ketika kita menjalankan satu kebaikan ya, kemudian datang lagi kebaikan yang lain, itulah merupakan tanda diterimanya amal seorang hamba. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna." Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikan yang lain. Oleh karena itu, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, amal-amal ibadah yang kita lakukan, yaitu insyaallah nanti akan melahirkan amal-amal kebaikan yang lain. Kemudian urusan yang selanjutnya adalah mujahadatun nafsi 'alal bu'di 'anil asam ya. Berjuang
dengan sekuat tenaga untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang diharamkan atau perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa. Ya. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah daraba mathalan siratan mustaqima wa ala jambati sirat abwab wa ala al-abwab sutur murkha wa fi awwal sirat munadin ya ibadillah udkhulu sirat wa la ta'uju wa min jawfi sirat wa fi lafzi wa min fawqi sirat munadin yunadi ya abdallah la taftahil bab fa innaka in fatahtahu talijhu. Di dalam hadis yang memang kita tahu bersama bahwa nanti di hari kiamat kita akan melewati yang namanya sirat, ya, titian, ya, dan itu semua tidak bisa kita lewati kecuali dengan atau sesuai dengan amal kebaikan yang kita lakukan di dunia. Dan ini satu kondisi di mana seorang akan memikirkan dirinya sendiri, tak teringat lagi temannya, tak teringat lagi keluarganya, ya. Maka ketika di dunia memang seharusnya kita meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, ya. Kemudian selanjutnya, ya, di antara kiat-kiat menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan adalah, ya, ini termasuk juga bagian dari akhlak, ya. Jangan meremehkan pintu kebaikan yang dibuka untuk orang lain. Ya, artinya ketika kita memandang orang lain yang mungkin kita secara zahir ibadahnya sedikit, ya, sholatnya pun makin sering terlambat, begitu kan, dan lain sebagainya, baca Qurannya malas, gitu. Alah, ini pakaiannya pun mungkin dianggap belum menunjukkan seorang muslim dan lain sebagainya. Jangan meremehkan pintu kebaikan yang dibuka untuk orang lain. Bisa jadi, ya, orang tersebut di malam harinya qiyamul lail, membaca Al-Quran dan menangis dia ketika membaca Al-Quran. Dan kita tidak juga tahu, barangkali di balik itu dia banyak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang kita sendiri tidak lakukan. Seperti dia rajin menyembunyikan untuk bersedekah, ya, dan lain sebagainya. Ya, dalam satu kisah salah seorang ulama yang besar, yaitu Malik bin Anas, yang ini merupakan salah satu imam mazhab, ya. Ketika seorang mencelanya mungkin karena dilihat ibadahnya sedikit, dia sibuk dengan majelis ilmunya, ya. Imam Malik itu sibuk dengan majelis ilmunya. Maka beliau membalas orang tersebut dengan mengungkapkan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu membagikan amalan-amalan sebagaimana Allah membagikan rizki-rizki, ya. Ya, kita bisa lihat ada orang yang memang ini semangatnya nanti baca Quran, ada ini orang memang semangatnya Masya Allah menjaga sholat, ya, Alhamdulillah, ya, parin, ya kan, dua-dua, semangat sholat, semangat membaca Al-Quran, gitu. Jadi Imam Malik menyebutkan sungguhnya Allah